Ya, kenaikan harga sejumlah komoditas energi makin sering kita dengar begitu ya di telinga kita akhir-akhir ini. Mulai dari harga gas alam, batu bara, hingga harga minyak pun jadi sorotan karena perkembangan harganya di pasar menguat secara signifikan beberapa waktu ini. Sampai-sampai negeri Paman Sam Amerika Serikat pun harus membuat strategi begitu untuk membuat ataupun untuk dapat menurunkan harga minyak mentah di pasar yang juga sempat menembus level tertingginya karena sejumlah sentimen yang ada. Seperti apakah cara Amerika dalam memengaruhi pasar terkhusus pergerakan harga dari minyak mentah dunia? Selengkapnya akan kita bahas bersama di pagi ini dalam Paman Sam Keroyok Harga Minyak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, bila kita berkaca pada fenomena kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas energi akhir-akhir ini, tentu tak lepas dari pengaruh atau sentimen yang ada di dalamnya. Dimulai kalau kita berkaca juga dari kenaikan harga gas alam begitu ya, yang memicu kenaikan harga pada batu bara, lalu berlanjut kenaikan batu bara yang juga menjadi pemicu dari naiknya harga minyak mentah dunia yang membuat beberapa negara menjadi gusar dibuatnya. Nah, memang salah satu negara yang gusar kasak-kusuk begitu cari cara untuk dapat mengendalikan kenaikan harga yang terjadi pada minyak mentah dunia adalah negeri Paman Sam Amerika Serikat. Di sini memang demi menurunkan harga energi global, Amerika Serikat meminta beberapa negara konsumen minyak terbesar di dunia, termasuk ada China, lalu juga ada India, lalu juga ada Jepang di sana, memang untuk mempertimbangkan pelepasan stok minyak mentah mereka. Bak di film Avengers begitu seperti bisa diibaratkan kondisi saat ini layaknya Captain America yang sedang mencari kawan-kawannya begitu untuk dapat mengendalikan musuhnya, yakni kenaikan harga energi global yang terjadi di pasar. Tapi kalau kita pikir begitu ya, kira-kira mereka mau nggak ya negara-negara tersebut diajak bekerja sama oleh Amerika Serikat untuk bergabung dan menyatukan kekuatan mereka guna mengendalikan harga minyak mentah di pasar. Tapi kalau kita lihat dari informasi yang didapat, memang kalau sejauh ini baru Jepang saja yang menanggapi permintaan Amerika Serikat ataupun menanggapi positif permintaan dari Amerika ini. Namun belum jelas juga bagaimanakah tanggapan negara-negara lainnya ini yang diminta oleh Amerika Serikat untuk melepas pasokan minyak mentah yang dimiliki untuk membanjiri pasokan di pasar. Menilik lebih jauh mengapa Amerika begitu getol begitu ya untuk melakukan hal ini, ternyata ditemukan sebuah alasan yang merujuk pada ditolaknya permintaan Amerika Serikat oleh OPEC untuk mempercepat peningkatan produksi guna menstabilisasi harga minyak mentah yang sempat melambung tinggi. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat angkanya begitu, memang Amerika juga mempublikasikan pihaknya memerlukan sebanyak 20 hingga 30 juta barrel minyak untuk dapat memengaruhi harga di pasar dan juga harga yang mengalami lonjakan secara signifikan ini. Lalu kira-kira bagaimana sih pergerakan harga minyak yang terjadi hingga menembus level tertingginya beberapa waktu lalu? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, misal kalau kita lihat di sini memang apabila kita memperhatikan perkembangan harga minyak yang terjadi beberapa waktu ini ternyata pada 26 Oktober lalu harga minyak acuan global mampu melesat ke level tertingginya sejak 2014. Di sini memang karena dipengaruhi sentimen kuat dari adanya kurangnya pasokan global dan juga tingginya permintaan minyak oleh Amerika Serikat sebagai konsumen minyak terbesar dunia. WTI juga kalau dipantau begitu menyentuh level tertingginya selama 7 tahun terakhir di harga 84,65 dolar Amerika Serikat per barrel, lalu juga Brent juga bertengger di posisi tertingginya di level 86,40 dolar per barrel. Nah, di sini memang atas kondisi ini dan juga menjadikan Amerika gusar mencari strategi untuk dapat mengendalikan harga di pasar karena balik lagi Amerika menjadi negara yang memiliki permintaan minyak terbesar di dunia, pasti terusik dengan penguatan harga yang terjadi pada minyak mentah ini. Dan ternyata betul saja bila kita melihat pergerakan harga minyak di hari kemarin, harga minyak mampu perlahan turun atau terpantau Brent melemah sebesar 0,72% dari hari sebelumnya atau berada di level 79,7 dolar Amerika Serikat per barrel. Dan juga sementara jenis dari light sweet juga anjlok lebih dalam yakni 1,05% atau berada di level 77,54 dolar Amerika Serikat per barrel. Lalu sebenarnya apa sih kira-kira dampak begitu ya dari pergerakan ataupun kenaikan harga minyak ini yang terjadi secara terus-menerus bagi negara kita tercinta yaitu Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya.
Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang mencermati dampak apa yang akan menimbulkan begitu ataupun memperlihatkan kepada Indonesia terhadap tren kenaikan harga minyak mentah dunia saat ini. Menurut sejumlah ekonom, dampak yang paling terlihat adalah terpengaruhnya anggaran ataupun anggaran negara. Di sini juga akan terpengaruh atas kondisi tersebut. Mengingat kalau kita lihat atau kita jabarkan besarnya exposure baik dari sisi pendapatan pajak penghasilan, lalu juga ada PNBP, lalu juga ada serta belanja begitu atau subsidi maupun kompensasi yang diberikan. Tapi begitu pun selaras dengan analisis sensitivitas dalam APBN 2022 yang memperlihatkan fakta bahwa setiap kenaikan Indonesia crude price atau ICP sebesar $1 Amerika Serikat saja per barrel akan berpotensi meningkatkan surplus anggaran sebesar 0,4 triliun rupiah banyaknya. Tapi juga jangan dilupa bahwa resiko anggaran akan tetap ada pastinya. Mengingat kebijakan harga begitu ataupun kebijakan harga BBM maupun listrik yang masih dipertahankan hingga saat ini seperti harga BBM begitu ya yang dikontrol ketat oleh pemerintah, sedangkan harga minyak yang terus merangkak naik pastinya akan berpotensi menekan kinerja keuangan dari Pertamina dan juga PLN ke depannya karena kenaikan harga minyak ataupun harga minyak mentah dunia. Dan memang kalau kita harapkan ataupun kita semogakan begitu kita harapkan pemerintah bisa mengambil peluang tentunya dari tiap-tiap kondisi apapun di global sekaligus mempersiapkan resiko yang bisa terjadi sewaktu-waktu dan berdampak buruk bagi Indonesia.